Komisi B. Silakan Komisi B. Sebelumnya jadi sebelum kami lanjut, sebelum ini saya berkata diri, kami perwakilan dari sidang Komisi B, perkenalkan saya Aswar, perwakilan dari HMI Cobaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari HMI Cobaru. Bismillahirrahmanirrahim. Dari cabang kedua Oke, jadi saudara-saudara sekalian, terkait dengan sidang Komisi B, kami membahas persoalan pemenuhan agar organisasi administrasi dan keuangan dan ekonomi. Jadi mungkin pertama kami akan coba membahas isu dan terkait dengan pemenuhan. Sebenarnya tidak banyak yang kemudian berubah karena tadi banyaknya sudah dibahas di sidang Komisi A terkait dengan pemenuhan. Menjadi bidang pemberdayaan perempuan, kami sepakat mengusulkan komposisi personalnya pengurus komisariat. Kami mengikuti usulan dengan mengganti departemen penerangan menjadi departemen hubungan masyarakat. Selanjutnya fungsi personalnya pengurus komisariat pada poin kelima kami mengikuti usulan. Poin ke-6 kami juga mengikuti usulan selanjutnya perbedaan dan tanggung jawab bidang kerja pengurus komisariat. Kami juga tetap. Kemudian selanjutnya instansi pengambilan keputusan komisariat. Kami juga tetap struktur pembantu pimpinan, status pengurus badan koordinasi kami tetap, tugas dan kewajiban pengurus badan koordinasi kami sepakat usulan dengan menghapus PT membantu menyiapkan draft materi kongres. Kami sepakat untuk itu dihapus. Kemudian selanjutnya struktur organisasi pengurus badan koordinasi kami juga tetap. Komposisi personalnya pengurus badan koordinasi kami juga tetap. Fungsi personalnya pengurus badan koordinasi kami juga tetap. Tanggung jawab bidang kerja pengurus badan koordinasi kami juga tetap. Jadi pada bagian pedoman administrasi yang disampaikan tadi, pada bagian pedoman ada beberapa yang menjadi poin perubahan. Kenapa? Yang pertama, disitu ada beberapa kalimat yang itu kiranya nanti bisa terbaik langsung oleh SD daripada komisi
kalimat dengan mulai dari kata benar sampai dengan maka itu dihapuskan sehingga pada poin 3 itu berganti narasinya menjadi dokumen administrasi kesekretariatan TNI mencakup hal-hal sebagai berikut. Itu yang pertama. Lalu pada poin 3 dan poin turunannya pada poin 2 kata organisasi itu dihapus jadi langsung ke sekretariatan TNI. Lalu untuk yang kedua kesekretariatan itu pada poin yang ketiga itu kan ada mayor, sedangkan TNI itu tidak ada mayor sehingga mayor itu dihapuskan dia. Lalu yang selanjutnya pada letak sekretariat itu milih lokasi itu mungkin bahasa yang terlalu pasangan itu jadi kita perbaiki menjadi menggunakan kata dengan memilih lokasi. Lalu untuk poin yang selanjutnya untuk poin administrasi itu pada poin yang ketiga administrasi sudah menyurat dalam bentuk tata usaha. Pada poin yang ketiga administrasi itu ada beberapa kata yang itu kita perbaiki yang bernarasi proses pengajaran tata usaha atau dengan istilah lain administrasi surat menyurat tentang satu proses dalam berencana itu kita ganti menjadi perencana dan mengatur. Lalu yang dimulai dengan adanya itu pemudarannya sampai penyelesaian dan bukan penyelesaian tapi pengarsipan sebagaimana mestinya. Dan untuk bentuk dan isi tetap ada ini ada narasinya. Terus kalau sudah tidak ada narasinya ada yang tidak pada poin 2 di administrasi surat menyurat dalam bentuk tata usaha itu di kalimat paling sebelum paling bawah itu kan ada 3 poin yang mempunyai ciri utama sebagai berikut: bersifat pelayanan, bersifat menyetes keseluruhannya bagian atau organisasi dilaksanakan oleh sebagian anggota organisasi. Poin yang kedua ini bersifat menyetes keseluruhannya bagian atau organisasi itu dihapuskan. Dan untuk sisanya semua itu mengikuti sesuai dengan yang ada pada draft. Tapi perkara kita pada bagian administrasi dan sekretariatan itu tidak selesai dibahas di sini karena ada beberapa jurnalis yang ketika oleh itu sangat kacau teman-teman. Kenapa? Karena jurnalis yang dibutuhkan oleh itu cuma mengatur, sedangkan kita bicara pada komisaria itu kadang terjadi perbedaan dalam proses penulisan sehingga kita tinggal administrasi dan sekretariatan itu menunjukkan bahwa ada orang-orang di sekretariatan dan itu akan berdasarkan pada organisasi internal. Dan untuk semuanya administrasi dan perpustakaan tetap untuk juga tetap dan untuk laporan-laporannya juga tetap. Mungkin untuk administrasi dan perpustakaan cukup sampai di situ. Sisanya akan dilakukan pada poin administrasi dan perpustakaan nanti kita jelaskan. Mungkin sesuatu kepada informasi selanjutnya. Tentang kepesertaan rapat di setiap tingkatan itu bisa dimengerti bahwa rapat pleno itu kan dihadiri oleh ketua pengurus komisi atau pengurus siapa? Ketua badan khusus, ketua lembaga khusus dan ketua besar itu. Saudara-saudara sekalian, hormati para delegasi, para ketua umum himpunan mahasiswa Islam se-Indonesia, baik dari koordinasi maupun secara global, dan juga badan khusus dan lainnya yang saya hormati tentunya steering komite kongres ke-32 himpunan mahasiswa Islam dan juga tuan-tuan satu kawan dan termasuk negara serta juga para pimpinan sidang yang kami muliakan. Assalamualaikum
bersama-sama kita membahasnya, dan kami kemudian tidak mengubah asas dan organisasi ini. Asas organisasi ini sangat besar. Karena Islam adalah agama ini. Islam adalah tunjuk bagi seluruh umat manusia dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita semuanya. Dan kami juga menambahkan usulan perubahan yang diusulkan, yaitu diperlukan penulisan teks Al-Quran bila mana terdapat penjelasan yang akan menerangkan ayat. Itu kenapa jelas Al-Quran Karim adalah kitab yang kemudian menjadi sebuah sumber referensi untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, langsung saja di dalam tafsir asas Haiki yang merupakan Islam yang kita sepakati bersama-sama tidak berubah, kami lebih memberikan syarat dan penambahan proses di mana pada hakikatnya yang selalu menjadi permasalahan, yang selalu menjadi problematika, yaitu implementasi daripada asas itu sendiri. Implementasi secara hakika dalam syariat dan juga implementasi dari syariat terhadap amalan yang kita lakukan. Maka yang menjadi itu kami mempertegaskan bahwa asas Islam ini harus menjadi nafas untuk melakukan seluruh program-program yang ada di hubungan manusia Islam, baik program organisasi, baik program pengusaha, baik program perdagangan, dan program-program khusus lainnya di konflik teman-teman sekalian. Artinya kita berbagiskan Islam tentunya. HMI sebagai organisasi keuangan harus mampu membuatkan sosialisasi sampai pada wilayah manusia. Maka daripada itu, pengurus besar adalah manusia Islam dan seluruh negara wajib untuk mengorganisasi mengorganisasi sebuah materi muatan secara masif, baik kepada seluruh negara Islam negara sudah lahir agar diperhatikan dan diimplementasikan sesuai dengan kita perjuangan pimpinan mahasiswa Islam. Jadi teman sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, ini biasa terjadi dalam organisasi yang ada di dewasa ataupun di cabang-cabang. Biasanya mereka bisa tidak menjadi sebuah kelompok materi konflik yang apa. Padahal untuk mencintai sebuah organisasi, semua kadang-kadang kita juga betul segala organisasi. Walaupun kita punya sejarah perjuangan ini, perjuangan itu harus ada sebagai disiplin. Maka itu usulan kita juga. Disiplin ini bisa menjadi materi lain, khususnya ketika kita menyambut para mahasiswa baru. Maka ditingkatkan bidang-bidang formal, pelatihan yang ada ini maupun informal. Mungkin ini sementara dari miskin. Saya menunggu berdasarkan teman, teman-teman masukan, kritik, kita sudah bersama-sama secara kekeluargaan. Saya kembali ke presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu studi kasus yang terlibat tentang 5 adil terbaik yang kemudian diberikan solusi secara terlibat dalam agenda politik secara tidak bermasalah. Kalau itu benar, untuk menyelamatkan bangsa ini benar. Bukan ketika mereka terikat secara politik itu benar karena semua orang Indonesia adalah sebelah. Bahwa kita boleh komit secara formal, secara legal. Nah, pada posisi itu yang sangat Indonesia di sini, dia sudah menjelaskan yang namanya Indonesia bahwa secara tegas hal ini bukan hanya terbawa pada partai manapun ataupun organisasi manapun. Kita berdiri karena didorong oleh kebenaran instan, sehingga tidak sebuah organisasi. Sehingga apapun golongan manapun tidak akan menjauhkan kita sendiri. Karena kita berdiri asas kebenaran dan akan dibentuk kebenaran itu. Jadi saya ingin menyampaikan pemikiran dari rekan saya dan teman-teman Jawa Timur terkait dengan 3 kriteria kebenaran yang dimaksud dengan kebenaran korespondensi. Korespondensi yang juga informasi bagi saya tidak masuk kepada definisi. Karena kita bisa bermusuh tadi. Kalau sesuatu yang benar dan sesuatu yang tidak benar, kita bermusuh dengan kebenaran. Di
hanya persesuaian antara kenyataan dan realitas, sehingga realitas itu akan terus mengalami perubahan. Jadi orang itu tidak benar. Yang dimaksud dengan persoalan koherensi, persesuaian antara kenyataan awal dan kenyataan akhir, itu bisa saja berubah. Bisa saja orang lain menggunakan logika. Coba saya disuruh, ini tidak berubah. Yang paling parah adalah kebenaran pragmatisme. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak benar. Bagaimana kalau saya ini membunuh seorang Kristen yang tidak bermanfaat untuk saya, apakah itu benar? Tidak. Jadi kita tidak bermanfaat untuk menjadi sebuah kebenaran. Jadi tidak klasifikasi teori kebenaran itu tidak masuk dalam klasifikasi etis. Jadi yang kita masukkan, yang dimasukkan kebenaran yang hakiki. Allah SWT. Jadi kita sudah dikasih dalam visual kita, yang jangan dilakukan. Itulah kebenaran hak. Kita berasa dari dia dan akan dipuji kepada dia. Jadi bagi kami, untuk problem kasus tadi, kita ada sini. Kalau untuk menerjemahkan kasus itu, saya tidak tahu apa persisnya masalah yang terjadi di dalam Indonesia. Tapi saya lihat di dalam hal banyak yang bagi saya, kalau mereka yang memberikan secara praktikal, legal dan praktikal itu dalam kasus yang terjadi semua bisa menghubungkan mereka sebagai yang terpenting adalah mereka yang berkaitan dengan perkara politik karena itu dimusuh oleh tafsir dari semua dan seterusnya. Mereka tidak boleh masuk dan itu dimusuh dalam masa yang utama di akhir kita. Jadi saya kira itu sejak dari yang menjadi seperti dan kita bersama selama ini.
Betul ya, ada komisi. Gimana kata-kata? Ini persoalan mana? Video dan video. Persoalan mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dari cabang Manakara, Markus Musibara. Jadi kami dari cabang Manakara yang mengusulkan untuk persiapan cabang Pasar Kayu. Jadi sebelumnya kami akan menceritakan dulu bahwa di Sulawesi Barat itu ada 6 kabupaten yang kali ini sudah ada 4 cabang yang terjadi dan kemudian suatu persiapan memasak, sehingga kami meminta pada kongres ini untuk merekomendasikan persiapan cabang Pasar Kayu. Cabang Tabakuan memerankan cabang persiapan Sumber Sawah dan cabang persiapan Aceh Sisir. Yang kedua, ada cabang Bangsa yang memerankan cabang persiapan Aceh Tamiang. Yang ketiga, ada cabang Jayapura yang memerankan cabang persiapan Wamena. Yang keempat, ada cabang Lombok Tengah yang memerankan cabang persiapan Lombok Barat. Yang kelima, ada cabang Mamuju Tengah yang memenangkan cabang persiapan Pasar Kayu. Yang keenam, ada cabang Sanata yang memenangkan cabang persiapan Bontang. Yang ketujuh, ada cabang Kendari yang memenangkan cabang persiapan Kendari Metro dan cabang persiapan Konawe Utara. Yang kedelapan, cabang Palembang memenangkan cabang persiapan Ogan Komedi Pinggir. Yang kesembilan, cabang Sukaharjo memenangkan cabang persiapan Klaten. Yang ke-10, cabang Kudus memenangkan cabang persiapan
17 cabang Sigili memekarkan cabang persiapan PDJK. 18 cabang Tasikmalaya memekarkan cabang persiapan Kabupaten Tasikmalaya. 19 cabang Bekasi memekarkan cabang persiapan Kabupaten Bekasi. 20 cabang Baru-Baru memekarkan cabang persiapan Bintang Tengah. 21 cabang Purwokerto memekarkan cabang persiapan Purbalingga. 22 cabang Payakumbuh memekarkan cabang persiapan 50 kota. 22 cabang Batam memekarkan cabang persiapan Tanjung Pinang Bintang. 23 cabang Laham memekarkan cabang persiapan Saweri dan cabang persiapan Bintang Utara. 24 ada cabang Pengangkat memekarkan cabang persiapan Tebing Tinggi. 25 ada cabang Sukabumi memekarkan cabang Kota Sukabumi. 26 cabang Sorong memekarkan cabang Malamoy atau Kabupaten Sorong. 27 cabang Sorong memekarkan cabang persiapan Kabupaten Sorong Selatan. Ada lagi kawan-kawan cabang-cabang yang sekiranya belum tercatat di rekomendasi untuk di pemekaran ini, silakan. Persiapan dimulai, tapi saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 2. Cabang persiapan meeting Bulamo. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 3. Cabang persiapan istimewa Turki. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 4. Cabang persiapan Lampung Timur. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 5. Cabang persiapan Tanggamus. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 6. Cabang persiapan Musi Banyuasin. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 7. Cabang persiapan Lahar. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 8. Cabang persiapan Bongkar Ilir. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 9. Cabang persiapan Purwomuli. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 10. Cabang persiapan Lamongan. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 11. Cabang persiapan Sidoarjo. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 12. Cabang persiapan Gresik. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 13. Cabang persiapan Luwu Utara. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 14. Cabang persiapan Maumere. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 15. Cabang persiapan Bredes. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 16. Cabang persiapan Dairi Bapak Taro. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 17. Cabang persiapan Budaya. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 18. Cabang persiapan Betawi Selatan. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 19. Cabang persiapan Tanah Laut. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 20. Cabang persiapan Tanjung. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 21. Cabang persiapan Polri. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 22. Cabang persiapan Mamasa. Status saat ini persiapan. Status rekomendasi belum. 23. Cabang persiapan Kabupaten Penajam. Status saat ini persiapan.
Tiga, status saat ini persiapan status rekomendasi belum. 28, cabang persiapan bola utara, bola timur. Cabang persiapan bola timur, status saat ini persiapan status rekomendasi belum. 29, cabang persiapan selam bagian barat, status saat ini persiapan status rekomendasi belum. 30, cabang persiapan Babel Raya, status saat ini persiapan status rekomendasi belum. 31, cabang persiapan Kota Malang, status saat ini persiapan status rekomendasi belum. 32, cabang persiapan Nunukan, status saat ini persiapan status rekomendasi belum. 33, cabang persiapan Gubeng, status saat ini persiapan status rekomendasi belum. Jadi ada 33 cabang persiapan yang direkomendasikan untuk berstatus belum. HRI cabang Pakengon menjadi HRI cabang Pakengon benar meriah. 2, HRI cabang Padang Lawas menjadi HRI cabang Alas Palupa. 3, HRI cabang Kalianda menjadi HRI cabang Kalianda Lampung Selatan. 4, HRI cabang Salaka menjadi HRI cabang Kutai Timur. Kemudian nama-nama cabang program barangkali dari forum ada yang mengoperasikan kembali perubahan untuk semua cabang. Misalkan kemudian saya akan lanjut ke pemekaran Bako. Ada 8 usulan. Yang pertama, Bako Sulsel memekarkan Bako Sulawesi Barat. Katakan tinggal disahkan. 2, Bako Kalsel memekarkan Kalsel dan Kalteng. 3, Bako Jawa Banten memekarkan Bako Banten dengan catatan tinggal disahkan. 4, Bako Sulugo memekarkan Bako Gorontalo. Status rekomendasi. 5, Maluku Utara memekarkan Bako Maluku. Status rekomendasi. 6, Bako Nusa menjadi Bako Nusa Tenggara Timur dengan status rekomendasi. 7, Bako Papua Barat memekarkan Bako Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan status rekomendasi. 8, Bako Sumbangsel memekarkan Bako Lampung. Status rekomendasi. Baik, lanjut ke Abang Bang. Dari kelima, dari
semua teman-teman